pagi yang cerah ini kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam rangka Bu Erin ingin menyampaikan capaian rapor pendidikan tahun 2024 dan perencanaan berbasis data. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan semoga kita semua yang hadir di sini selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina Ibu Listiawati, yang Bu Erin banggakan dan Bu Erin cintai Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sebelum Bu Erin sampaikan capaian rapor pendidikan tahun 2024 dan perencanaan berbasis data di SMP Negeri 19 Depok, ada baiknya teman-teman semua dasar hukum dari rapor pendidikan dan PB dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Lalu turunannya adalah Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan. Platform rapor pendidikan ini diluncurkan sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19 dan merupakan tindak lanjut dari asesmen nasional serta sebagai inovasi dalam upaya menghadirkan penjaminan mutu pendidikan. Jadi di Merdeka Belajar, sebagaimana mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, itu semuanya ada 26 episode. Sementara rapor pendidikan itu adalah episode ke-19 dan PMM yang kita kenal ini juga merupakan bagian dari episode tersebut, yaitu episode ke-15. Next. Nah, ini fungsi dari rapor pendidikan gitu ya. Sebelumnya itu kan kita namanya rapor mutu ya. Nah, sekarang kita kenal dengan fungsi rapor pendidikan. Yang pertama, dia adalah sebagai referensi utama ya, dasar dari analisis perencanaan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan tentunya. Berarti di SMP Negeri 19 Depok. Satu-satunya platform untuk bisa melihat hasil asesmen. Ya, sebagaimana kita tahu setiap tahun kelas 8 itu diambil sampel sebanyak 45 siswa ya, ditambah 5 cadangan untuk melaksanakan asesmen. Di sini asesmen itu terdiri dari literasi nanti numerasi ya. Ada juga dari survei lingkungan belajar dan karakter. Jadi nanti nilai-nilai dari asesmen ini menentukan di rank mana sekolah kita itu berada. Rapor pendidikan ini juga dikatakan sebagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan bisa disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Ya, lanjut. Rapor pendidikan berisi data hasil asesmen nasional berupa capaian numerasi dan literasi dari peserta didik atau siswa. Lalu survei karakter serta survei lingkungan belajar. Ya, ini juga guru-guru juga ada yang namanya solinjar. Masih ingat ya? Kita mengisi beberapa isian yang sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah untuk kepala sekolah. Nah, data disajikan dengan grafik yang bisa diakses oleh satuan pendidikan itu sendiri. Lanjut. Tadi tentang rapor pendidikan. Nah, sekarang PBD. PBD itu perencanaan berbasis data. Apa sih PBD itu di dalam rapor pendidikan? Di sini dikatakan bahwa PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan. Satuan di sini satuan pendidikan berarti sekolah ya. Kemudian maupun Pemda terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Tujuannya adalah mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Lanjut. Tujuan dari PBD itu sendiri ya dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Jadi maksudnya PBD yang dilakukan pada tingkat Pemda dan tingkat sekolah, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. Jadi di dalam peningkatan kualitas pendidikan ada beberapa kegiatan yang memang nanti memerlukan anggaran. Nah, anggarannya ini bisa menggunakan anggaran yang didapat atau ada pada satuan pendidikan itu sendiri. Seperti teman-teman tahu kan, dana yang ada di sekolah kita itu bisa bersumber dari BOSP ya, yang dari pusat, atau juga ada dari BOS APBD, atau mungkin dari swadana orang tua, seperti itu ya, tergantung dari beberapa kegiatan yang memang masuk klasifikasi yang Bu Elin sudah sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini langkah dalam PBD yang sangat terkenal ya, itu disebut sebagai langkah yang sederhana tapi sangat dikenal dengan singkatan IRB. Apa itu IRB? Identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah itu. Nah, apa yang diidentifikasi? Indikator prioritas yang capaiannya kurang dan perlu mendapat perhatian khusus. Nah, ini di dalam rapor pendidikan nanti ditandai dengan warna-warna. Ada warna hijau itu baik, warna kuning sedang, lalu ada warna merah 19 capai. Ini adakah yang berwarna merah, kuning, atau sudah hijau? Nah, dari seperti itu kita mengidentifikasi. Maka yang diprioritaskan adalah yang berwarna merah apabila ada. Lanjut nanti warna kuning atau warna itu. Kalau sudah hijau nih, apakah kita tidak perlu perbaikan? Kita bisa lihat dari capaiannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, hijau tapi misalnya turun, berarti kan kita perlu meningkatkan kembali, seperti itu ya. Lalu yang kedua, refleksi. Apa yang kita refleksikan? Kita nanti dari capaian yang tadi ditandai dengan warna-warna merah kah, atau kuning, atau hijau, kita bisa mencari atau melihat akar masalahnya. Apa akar masalah dari capaian kita sampai misalnya berwarna merah, kuning, gitu ya. Nah, nanti dari akar masalah ini kita akan merefleksikan yang menjadi penyebab atau indikator prioritas. Tentunya yang capaian rendah tadi. Lanjut ke benahi. Apa yang dibenahi? Kita melakukan pembenahan ini dengan melakukan rumusan-rumusan mau melaksanakan kegiatan apa dalam bentuk rencana kegiatan yang tentunya apabila memang memerlukan anggaran nanti akan dianggarkan di satuan pendidikan. Seperti tadi Bu Elin bilang, menggunakan dana BOS atau mungkin sumber dana yang lain yang bisa kita upayakan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dari akar masalah itu sendiri. Nah, ini sekilas pandang teman-teman untuk mengetahui rapor pendidikan dan apa itu PBD. Lanjut Pak Akbar, kita ke itu.